Ustadz, saya mau bertanya, Silahkan, bagaimana Karim. kita menghadapi orang yang iri, dengki, dan hasad kepada diri kita? Karena biasanya manusia itu ada iri dan dengki dan hasad. Bagaimana kita menanggapinya, Ustadz? واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا فاصبر على ما يقولون. Bersabarlah terhadap ucapan-ucapan mereka. Namanya orang dengki kan? Kadang ngomongin kita di belakang, kadang ngomongin kita di grup sebelah. Kenapa grup yang ini sepi? Ternyata mereka bikin grup baru yang cuman kita doang yang gak diajak dalam grup itu. Di sana ngomongin kita. Tiba-tiba ada teman kita nge-screenshot chat di grup sebelah, dikirim ke kita dengan bahasa, "Ini karena aku sayang sama kamu ya, biar kamu tahu aja." Maka saya berfatwa, salah satu cara menjaga pertemanan adalah berhenti mengirimkan screenshot dari chat grup sebelah. Kenapa? Kita mending gak tahu deh daripada kita tahu. Karena begitu kita gak tahu kan kita gak terganggu kan. Yang membuat kita terganggu apa? Tahu. Jadi mending gak tahu. Kalau ada hal-hal yang buruk yang gak akan membahayakan dia, mending dia gak tahu. Kecuali membahayakan. Cuman omongan jelek, cuman gibah, cuman apa, kan gak membahayakan. Mending dia gak tahu. Karena begitu dia gak tahu, dia gak kena penyakit hati. Dan secara diam-diam dia setiap hari mendapatkan transferan pahala dari orang-orang yang membicarakannya. Jadi jangan kirim, jangan forward screenshot dari grup sebelah itu, jangan dikirim ke teman kita. Jaga perasaan dia. Kenapa kita bersabar? Kata Allah, wasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah terhadap ucapan-ucapan mereka. Caranya gimana? Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka baik-baik. Jadi cara menghadapi orang-orang yang dengki, iri, hasad, julid, toksik, abaikan mereka, tinggalkan mereka, jangan direspon. Kalau di sosial media jangan nge-replay. Kalau di japri jangan dibales. Kalau langsung jangan direspon. Abaikan baik-baik, tinggalkan baik-baik. Dan itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Rasulullah dibilang majnun, gila, dibilang sahir, penyihir, dibilang syair, penyair, dibilang kadzab, pendusta, dibilang abtar, laki-laki mandul. Nabi diam aja, terus Nabi berlalu. Kenapa? Wazarni, biar aku yang ngadapin mereka, kata Allah. Jadi jangan kalian yang ngadapin mereka, biar Allah yang ngadapin mereka. Kalau kita yang ngadapin capek, dan kita nggak sekuat itu menghadapi mereka. Energi kita juga terbatas, ngapain kita berikan kepada mereka? Saya ketika misalnya ketika saya misalnya diomongin di sosmed ya, saya nggak mau nge-reply omongan mereka, komen-komen, saya baca, tapi saya nggak mau nge-reply. Kenapa? Saya nggak mau memberikan kebahagiaan dan energi positif saya yang cuma sedikit kepada orang-orang yang toksik. Energi itu mending saya berikan kepada anak-anak saya di rumah. Karena saya nggak mau pulang ke rumah sebagai ayah zombie yang sampai di rumah cuman raganya, tapi pikirannya, emosinya ada di sosial media. Saya nggak mau. Saya mau pulang ke rumah sebagai ayah yang happy. Karena kebahagiaan itu menular. Begitu saya sampai di rumah, saya akan sampai sebagai seorang ayah yang utuh. Begitu anak saya bukain pintu, apalagi yang kecil yang keritingnya ke atas itu, dan ternyata dari saya keritingnya. Dulu saya nggak tahu itu dari mana sumbernya, ternyata dari saya. Karena baru sekarang saya panjangin rambut. Begitu saya buka pintu, dia udah di belakang pintu, udah langsung gini-gini. Saya langsung juga gitu-gitu. Jadi saya di rumah itu nggak sealwi itu sih. Kalau Alwi kan soleh banget ya, gambarin saya di rumah ya. Anak takut, nak jangan takut. Sesungguhnya Allah bersama kita. Allahu la ilaha. Saya nggak sekeren itu sih di rumah, biasa aja. Di rumah saya bukan Ustadz Hanan, bukan Uha. Di rumah saya Baba. Bukan Uha tapi Baba. Jadi bapaknya anak-anak. Yang kalau dengan anak kecil saya jadi kecil, dengan yang remaja saya jadi remaja. Deep talk, kita curhat-curhatan.
Malam-malam kita nangis bareng gitu sama anak gadis, mereka cerita-cerita rahasia-rahasia mereka ke saya. Dan saya bersyukur kalau mereka masih percaya untuk menceritakan rahasianya ke saya. Sehingga saya jadi first love-nya sebelum mereka punya cinta yang lainnya, yaitu pasangan mereka kelak. Itulah saya di rumah. Jadi nggak mau saya di rumah itu energi yang tadinya ada udah habis buat netizen. Kasihan anak-anak. Sampai di rumah energinya udah nggak ada. Pas saya buka pintu, anak saya gini-gini, saya gini doang. Kenapa? Babanya zombie. Nggak punya lagi energi. Nggak. Energi saya terlalu mahal untuk diberikan kepada orang toksik, kepada orang julid. Dan terlalu sedikit juga untuk dibagi-bagi. Maka saya harus spare energi itu, harus save my happiness hanya untuk orang-orang yang berarti dalam kehidupan pribadi kita. Keluarga kita, orang-orang terdekat kita, sahabat kita, orang yang ngerti tentang kita, yang tahu banget tentang kita, mereka lah yang berhak mendapatkan energi tersebut. Sedangkan orang yang dengki, yang iri, yang sok tahu, yang gak tahu apa-apa tentang kita, biarkan saja. Jangan dibantah juga. Wahjurhum hajran jamila. Abaikan mereka baik-baik. Jangan dibalas. Misal dibilang apa, kita balas lu, dasar lu bodoh apa. Jangan. Berarti kita sama-sama mentransfer energi negatif. Udah diamin aja lah. Dalam konteks sosial, dalam konteks mental health, ada yang namanya personal boundaries. Batasan personal. Kalau kalian pengen mental kalian sehat, kalian harus tahu bagaimana membuat batasan personal. Ada yang namanya emotional boundaries, ada yang namanya time boundaries. Tapi kapan-kapan kita bahas deh. Mungkin Agustus kali ya kita bahas. Sekarang gak ada waktu. Pentingnya membuat personal boundaries dalam Islam. Bahkan itu sunnah Nabi. Nabi juga punya time boundaries. Nabi juga punya emotional boundaries. Sehingga kita bisa saving our happiness. Bisa menjaga, bisa menyimpan kebahagiaan kita untuk diri kita dan orang-orang yang berhak mendapatkannya. Gak ke distract sama orang-orang yang ingin mengganggu kebahagiaan tersebut. Jadi Mbak Rima, hadapilah orang-orang yang toksik itu dengan 3 cara. Pilih aja. Cara pertama, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Saya seringnya nggak mampu di sini. Pernah bisa, tapi jarang banget saya bisa kayak gini. Ini level keren banget sih. Saya juga ngerasa nggak sekeren itu. Yang kedua, yang saya mampu adalah wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan mereka baik-baik. Baik-baik tapi bukan dengan mencela, merendahkan. Yang ketiga, balas keburukan dengan keburukan. Dan ini bukan pilihan orang yang beriman.